Hai, nama saya Bagus. Jadi, di video kali ini saya akan rekomendasi 5 film untuk menemani Anda gabut saat pandemi Corona. Sebelum lanjut ke videonya, langkah baiknya kalian klik tombol subscribe dan like video ini terlebih dahulu. Jika sudah, terima kasih. Sesuatu jadi Ewing guys. Untuk di film yang pertama, ada Pengabdi Setan. Saya sudah berhasil merangkumnya. Film ini disutradarai oleh Joko Anwar. Kemudian film ini remake dari film yang berjudul sama pada tahun 1980. Tanggal rilisnya 28 September 2017. Tanpa basa-basi, langsung aja ke sinopsisnya. Rini beserta bapak, ibu, dan ketiga adik laki-lakinya terpaksa tinggal di rumah neneknya di luar kota. Setelah rumah mereka dijual untuk pengobatan ibunya. Ibunya sakit selama 3,5 tahun tanpa diketahui penyebabnya. Sehingga keluarganya mengalami krisis finansial. Setelah ibunya meninggal, ayah Rini pergi bekerja ke luar negeri. Teror mulai muncul. Sosok hantu perempuan menyerupai ibu mereka menghantui Rini dan adik-adiknya. Rini menemukan fakta bahwa di masa lalu keluarganya terlibat dengan perjanjian supranatural. Kini Rini dan adik-adiknya harus membuka misteri masa lalu untuk tetap hidup. Tolong disisirin ya, Bu. Rambut Ibu kenapa? Ibu! La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Uni sama Ian boleh pindah kamar gak? Dari luar jendela kelihatan areal perkuburan. Di film yang kedua ada Danur I Can See Ghosts. Danur merupakan film adaptasi dari novel karya Risa Saraswati. Durasi filmnya yaitu 78 menit, serta film ini disutradarai oleh Awi Suryadi. Rumah produksinya adalah MD Picture. Di film Danur ini saya sudah berhasil merangkum sinopsisnya. Berkisah tentang pertemuan seorang gadis indigo bernama Risa Saraswati dengan sahabat-sahabat hantunya. Risa kecil merasa kesepian karena ayahnya kerja di luar negeri dan ibunya sibuk mengajar sebagai guru. Saat berulang tahun ke-8, Risa berdoa agar mendapatkan teman dan tidak merasa kesepian lagi. Tiba-tiba, secara misterius, muncullah 3 anak lelaki sebaya Risa bernama Peter, William, dan Jensen. Anehnya, hanya Risa saja yang bisa melihat. Setelah menyadari bahwa teman-temannya adalah hantu, dengan terpaksa Risa harus pindah dari rumah neneknya. 9 tahun berlalu, Risa kembali ke rumah neneknya dengan ditemani oleh adik sepupunya, Riri dan Andri. Saat Riri bermain di dekat pohon, Risa memperingati Riri agar tidak bermain di situ. Karena pohon itu adalah pohon yang ditakuti oleh teman-teman hantunya Risa. Pada suatu malam, seorang perempuan bernama Asih datang ke rumah dan mengaku sebagai pengasuh neneknya. Puncaknya adalah ketika Riri menghilang, yang ternyata diculik oleh roh jahat. Kemudian Risa memanggil teman-teman hantunya untuk menyelamatkan adiknya yang dibawa oleh Asih ke dunia lain. Di video selanjutnya ada film Kafir. Film Kafir ini disutradarai oleh Azhar Kinal Lubis dan tanggal rilisnya adalah 2 Agustus 2018. Film ini mengangkat tema keluarga. Saya sudah merangkum beberapa sinopsis dari film ini. Sebuah keluarga yang hidup damai dan harmonis tiba-tiba mengalami kejadian tak terduga.
Di suatu makan malam, sang bapak tiba-tiba kesakitan dan sebelum mati, ia mengeluarkan beling dari mulutnya. Sejak saat itu, kedamaian keluarga itu mulai terusik, dan kini giliran sang ibu yang mendapatkan teror-teror gaib. Sikap sang ibu mulai aneh, dan seringkali ketakutan. Bersamaan dengan itu, Jarwo, seorang dukun di kampung mereka, tiba-tiba saja mati misterius. Dan rumahnya hangus terbakar. Apakah ini ada hubungannya dengan teror-teror gaib yang menimpa keluarga itu? Andi dan Dina sebagai anak tidak rela kejadian yang sama dengan bapak mereka akan menimpa ibu mereka. Mereka harus mencari tahu penyebabnya demi menyelamatkan nyawa ibu mereka. Nah, itu dia guys, sinopsis dari film Kafir. Langsung aja cek filmnya, link ada di deskripsi di bawah. Di film terakhir, ada film Perempuan Tanah Jahanam yang diproduksi oleh Best Entertainment Ivan Howe Pictures Rapi Film yang disutradarai oleh Joko Anwar. Tanggal rilis film ini yaitu 17 Oktober 2019. Kami telah merangkum film dari Perempuan Tanah Jahanam ini. Maya jatuh bangun hidup di kota tanpa keluarga. Ia hanya memiliki sahabat bernama Nini. Saat usaha bersama mereka membutuhkan modal lebih, Maya yang mendapatkan informasi bahwa dia mungkin memiliki harta warisan dari keluarga yang kaya di desa, membuat pergi mengunjungi kampung halaman yang tak pernah dikenalnya itu. Sesampainya di kampung yang jauh terpencil di tengah hutan, Maya dan Dini sampai di rumah besar yang kosong. Situasi sekitar juga terlihat aneh, salah satunya banyak kuburan anak-anak. Hingga pada suatu malam, Maya mendengar jeritan perempuan yang hendak melahirkan. Maya menuju asal suara dan menyaksikan proses kelahiran anak tersebut. Dari situlah, sedikit demi sedikit, misteri kampung yang kini ditinggali Maya dan Dini mulai terungkap. Orang tua itu nggak terlalu penting. Ya, tapi kan sebenarnya lo tahu mereka siapa. Iya sih, apalagi kalau orang tua ninggalin harta banyak. Ya bang, desa itu tuh desa terpencil mbak, nggak ada apa-apa. Gede banget rumahnya. Sini kok banyak banget ya, kuburan anak kecil.